Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Alvan dari kelas IF3 dengan nomor BP 2010-1152-630115 akan mempresentasikan materi tentang internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, atau bisa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian internet menurut para ahli. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Selanjutnya, menurut Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Selanjutnya, menurut Sarwono, pengertian internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Sejarah internet. Internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSF-NET atau bisa disebut dengan National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, yaitu World Wide Web atau WWW, mulai dari perkenalan oleh CERN. Manfaat internet pada bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, industri kreatif yang lainnya. Faktor penting perlu diperhatikan di sini adalah ketika berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis akan menjadi lebih luas. Dan pada bidang pendidikan, internet sangat berguna. Salah satunya adalah faktor penting membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Pada bidang kesehatan, banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Dan pada bidang sosial dan hiburan, dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah pengguna internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Internet of Things atau inovasi internet terbaru. Internet of Things atau internet terbaru arus globalisasi yang semakin deras akan terus melahirkan inovasi baru dari teknologi yang sudah ada saat ini. Tentu saja hal ini memudahkan kehidupan manusia. Internet of Things adalah perangkat keras yang digunakan manusia yang dapat tersambung ke jaringan internet, yang nantinya perangkat keras tersebut tertanam pada sensor yang selalu dalam kondisi menyala. Pada akhirnya, Internet of Things ini dapat berkomunikasi dengan manusia karena jaringan internet. Penerapan Internet of Things dapat dilihat saat kulkas persediaan bahan pangannya sudah habis dan perlu diisi lagi, akan memberi notifikasi kepada pemiliknya melalui email atau SMS. Tidak hanya kulkas, berbagai macam perangkat keras mobile yang dapat tersambung dengan internet akan menjadi Internet of Things, seperti mobil, mesin, dan lampu lalu lintas. Sejak tahun 1999, Kevin Aston telah memperkenalkan istilah Internet of Things
yang kini mulai dipahami oleh Intel, Microsoft, dan Oracle. Perangkat keras dari Internet of Things yang dapat ditemukan di pasaran adalah Google Glass, Google Nest, Samsung Smartwatch, dan Nike Fit. Beberapa contoh inovasi internet terbaru saat ini seperti Google Station. Google Station adalah program hasil kerja sama dengan PT Telkom Indonesia, di mana nantinya akan memberikan jaringan Wi-Fi di beberapa titik panas yang lebih luas, cepat, gratis, dan aman untuk digunakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah Kormo. Kormo adalah fitur penyediaan lapangan kerja yang memfasilitasi lebih dari 25.000 orang untuk mendapatkan pekerjaan. Fokus Kormo adalah sebagai pencari dan pemberi kerja pada posisi level pemula. Beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Kormo seperti Bukalapak, Ticker.com, GoLive, Indokarir, Union Group, Potato Head, Archipelago International, Sari Roti, dan Asuransi Astra. Dan contoh seperti Google Assistant juga adalah fitur yang digunakan untuk mempermudah aktivitas penggunaan sehari-hari yang dapat digunakan dimanapun. Tak hanya untuk pengguna smartphone, Google Assistant dapat digunakan tanpa pulsa, koneksi internet oleh pengguna provider Indosat Ooredoo dengan telepon ke nomor 696. Dan contoh lainnya yaitu Google Maps. Google Maps adalah fitur yang membantu masyarakat Indonesia dengan memberikan navigasi untuk berpergian dan menjelajah destinasi baru. Google meluncurkan Stay Safer untuk memastikan keamanan dari rute perjalanan mereka, dan Local Guides yang dapat memberikan pengguna rekomendasi tempat makanan dan sebagainya. Selain itu, bekerja sama dengan Jakevo, Google Maps akan memudahkan UKM untuk memverifikasi lokasi dagangannya setelah mendaftar permohonan izin. Selanjutnya adalah Google Lens. Google Lens adalah fitur yang digunakan pengguna untuk mencari informasi hanya dari gambar. Saat ini Google Lens juga dapat melakukan penerjemahan bahasa dari halaman web manapun. Dan contoh terakhir adalah Key Moments. Key Moments adalah fitur memberikan kemudahan pengguna dalam menemukan momen penting dalam video tertentu, seperti mencari tutorial, bermain gitar. Pengguna dapat memilih momen tertentu yang mau ditontonnya. Setelah memilih, pengguna akan disambungkan dengan ke YouTube. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.